tahun 1899, Louisa Margaretha Newman, ibu Ernest, meninggal dunia. Ernest amat terpukul dengan kematian ibunya. Ernest ini sangat dekat dengan ibunya. Dia sedih sekali dan merasa frustrasi begitu. Nah, dalam keadaan itulah masuk berita-berita ya ke Hindia Belanda waktu berita mengenai perang Boer. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk pergi menjadi tenaga sukarelawan. Pada tahun 1899, Inggris berperang melawan bangsa Boer, keturunan Belanda yang menetap di Afrika Selatan sejak pertengahan abad 17. Orang Boer adalah petani yang menolak berada di bawah kekuasaan Inggris dan mendirikan wilayah sendiri di Transvaal. Di kawasan ini ditemukan tambang emas dan intan hingga menjadi wilayah sengketa yang memuncak menjadi perang terbuka. Tahun 1900, Ernest Dousdekker bersama dua saudara kandungnya, Julius dan Hugo, pergi ke Afrika Selatan untuk membantu kaum Boer sebagai sukarelawan. Apa yang dia peroleh dari pengalaman di Transvaal? Dia itu melihat bahwa sebetulnya hanya dengan kekuatan dan kesadaran rakyat sendiri, kemerdekaan suatu bangsa bisa dicapai. Jadi Dousdekker ini pulang ke Hindia Belanda dengan pikiran yang seperti itu. Ya, pikirannya, dan dia berpikir bagaimana menyadarkan rakyat ini. Ya, menyadarkan rakyat Hindia bahwa kemerdekaan itu harus diraih, harus dicari dengan kekuatan mereka sendiri. Jadi lewat petualangan dan pengalaman itu memperkuat, saya kira, tindakan-tindakan politis yang radikal untuk menentang pemerintah. Pengalaman di Boer membuka mata Ernest terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi di tanah jajahan. Ernest menarik paralel dengan keadaan di Hindia Belanda, negeri kelahirannya. Pulang ke Hindia Belanda, Ernest mulai mengkritik kebijakan politik kolonial melalui tulisan-tulisannya di surat kabar dan majalah. Dengan pena tajam dan gaya penulisan yang berani, Ernest mendesak pemerintah untuk mengubah garis kebijakan yang ditempuh. Tulisan Ernest semakin radikal dan mengerucut pada gagasan untuk mandiri, mengurus, dan menentukan nasib sendiri. Kepada kaum Indo, Ernest menganjurkan untuk berorientasi pada tempat kelahirannya dan mengidentifikasi dirinya sebagai bangsa Indonesia. Hal mana membuatnya dituduh sebagai pembelot oleh kaum Belanda konservatif. Yang jelas itu perjuangannya, yaitu istilahnya bahwa dia memang benar-benar nasionalis. Lepas apakah dia itu Indo atau bukan. Kalau dia itu Indo, mestinya yang orang Indonesia asli pun mestinya harus lebih nasionalis. Itu yang jelas. Jadi memang dia sebenarnya dilihat dari nilainya, sebenarnya ya ada plusnya lebih ya, di dalam pembangunan nasionalisme Indonesia. Gagasan-gagasan Ernest Dousdekker dalam pers Hindia mendapat perhatian bukan hanya dari kalangan Indo, tetapi juga kalangan pribumi yang sudah mendapat pendidikan Barat dan menguasai bahasa Belanda. Persamaan idealisme kemudian mempertemukan Ernest dengan dua tokoh pribumi, Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara. Ketiganya kemudian bergabung dalam harian The Express. Baik Dousdekker, Suwardi Suryaningrat, dan Cipto Mangunkusumo itu orang-orang yang punya pikiran-pikiran pembebas. Jadi di situ ketemu, dan ya ketemu itu kemudian bisa berhubungan karena ya modelnya Dousdekker itu mengadakan muhibah. Dr. Cipto Mangunkusumo semula adalah dokter pemerintah lulusan sekolah kedokteran Stovia yang rajin menulis artikel di surat kabar. Ia kemudian diberhentikan dari pekerjaannya karena tulisan-tulisannya yang dianggap mengibarkan kebencian pada pemerintah kolonial. Suwardi Suryaningrat adalah mahasiswa Stovia yang karena aktivitas politiknya akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Pemuda sederhana yang keras hati ini bekerja di pabrik gula sambil menuangkan ide nasionalisme lewat tulisannya pada beberapa surat kabar. Kita tidak boleh menerima kerjasama dengan bangsa Belanda.
Pertemuan Ernest Dausteker dengan kedua pemuda ini kemudian tumbuh menjadi persahabatan yang menyatukan mereka dalam perjuangan membebaskan diri dari belenggu kolonialisme.